Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Rojabur Rahman, NIM 1803040078, kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berbasis framework. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman berbasis framework yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Fauzan, Eskom MCS. Oke, langsung saja ke materinya. Ya, di sini ada materi pemrograman berbasis framework. Nah, terus selanjutnya pengertian framework. Bagi Anda yang sudah lama di dunia pemrograman, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah framework. Framework ini sering digunakan untuk memudahkan para developer dalam membangun suatu aplikasi, baik itu berbasis web ataupun desktop. Beberapa contoh framework seperti Bootstrap, Laravel, Yi, CodeIgniter, dan masih banyak lagi. Nah, di sini yang pertama itu ada pengertian framework. Secara sederhana, framework disebut sebagai kerangka kerja. Para developer menggunakan framework untuk memudahkan mereka dalam membuat dan mengembangkan aplikasi atau software. Pada framework itu sendiri berisi kumpulan fungsi-fungsi dasar atau perintah yang biasa digunakan dalam mengembangkan suatu software dengan harapan agar software yang dibangun menjadi lebih cepat dan terstruktur. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa framework adalah komponen-komponen yang sudah siap dipakai oleh developer untuk menangani berbagai permasalahan dalam pemrograman seperti pemanggilan variabel, file, koneksi ke database, dan sebagainya. Dengan begitu, developer akan lebih fokus dan mampu menyelesaikan software menjadi lebih cepat dan efektif. Ya, yang selanjutnya itu ada fungsi framework. Berdasarkan pengertian framework di atas, sudah tampak bahwa framework memiliki fungsi utama untuk membantu dan memudahkan para developer dalam menyelesaikan suatu proyek pengembangan software atau aplikasi. Selain itu, ada beberapa fungsi framework yang bisa Anda ketahui di bawah ini. Antara lain, yang pertama menghemat waktu pengembangan. Yang dimaksud menghemat waktu pengembangan di sini adalah penggunaan framework dalam pengembangan suatu software akan mengurangi beban kerja developer, sehingga tidak ada waktu yang terbuang untuk memikirkan fungsi-fungsi umum yang akan digunakan. Selain itu, developer akan lebih fokus pada alur cerita pada aplikasi seperti yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan begitu, waktu pengembangan software akan berjalan lebih cepat dan dapat diserahkan kepada pengguna sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Lalu yang kedua, di sini fungsinya adalah pemrograman menjadi lebih terstruktur. Ketika developer menghadapi suatu proyek pengembangan software yang besar, maka akan terdapat banyak program yang ditulis di dalamnya. Terkadang semakin banyaknya program akan menjadikan proses debugging semakin lambat. Selain itu, untuk mengecek kode program yang menjadi penyebab terjadinya error akan semakin sulit karena program tidak terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan framework dapat menjadikan pemrograman menjadi lebih terstruktur sehingga Anda dapat dengan mudah menemukan bagian-bagian dari kode yang perlu diperbaiki apabila ada framework yang menerapkan konsep MVC atau kepanjangannya adalah Model View Control, yang memudahkan developer untuk memisahkan dan menyusun program berdasarkan bagiannya, yaitu model, view, ataupun kontrol. Yang ketiga, pengulangan kode. Di sini yang dimaksud pengulangan kode adalah seperti yang sudah disinggung pada poin pertama, bahwa pembuatan software membutuhkan waktu yang lama, apalagi Anda berperan sebagai programmer tunggal, maka Anda dapat menggunakan framework untuk mengurangi beban tersebut.
Sebab framework sudah menanamkan berbagai fungsi-fungsi umum yang bisa Anda gunakan tanpa harus mengulangi pembuatan kode dari awal. Pastinya Anda akan memudahkan Anda juga untuk menggunakannya kembali di proyek-proyek berikutnya. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu meningkatkan keamanan. Keamanan menjadi suatu hal yang sangat vital dalam pengembangan software atau aplikasi. Apalagi software yang membuat data pengguna yang privasinya harus dilindungi di sini. Framework terus memperbarui versinya, yaitu menawarkan fitur yang handal dalam menangani berbagai jenis ancaman dari berbagai jenis ancaman yang menyerang sistem keamanan. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis framework. Di bawah ini merupakan beberapa framework yang termasuk dalam kategori desktop framework. Yang pertama ada Electron. Electron merupakan suatu framework JavaScript yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis desktop. Pada umumnya JavaScript identik dengan pembuatan website. Oleh karena itu JavaScript yang digunakan Electron ini dirancang dengan menggunakan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript. Padahal sebenarnya Electron juga dapat ditulis dengan menggunakan bahasa C++. Beberapa aplikasi desktop populer yang dibangun oleh Electron seperti Atom, Slack, WordPress, Skype, dan GitHub Desktop. Lalu yang kedua ada Proton Native. Proton Native merupakan framework JavaScript yang dikembangkan oleh Gustav Hansen untuk merancang aplikasi berbasis desktop. Proton Native memiliki fitur native tools yang mempunyai ukuran yang kecil dan penggunaan sumber kekuatan yang lebih sedikit. Lalu di sini yang kedua ada web framework. Antara lain itu yang pertama itu ada Django, AngularJS, Laravel, Rails, Spring, dan CodeIgniter. Pada umumnya terdapat jenis-jenis. Nah, yang pertama itu ada pengertian Django. Django adalah sebuah framework full stack untuk membuat aplikasi web dengan bahasa pemrograman Python. Framework akan membantu kita membuat web lebih cepat dibandingkan menulis kode dari nol. Full stack artinya Django meliputi sisi-sisi front end dan juga back end. Front end adalah sisi depan yang akan dilihat oleh pengguna, sedangkan back end adalah sisi-sisi belakang yang berhubungan dengan database dan logika bisnis. Lalu di sini ada peralatan yang kita butuhkan untuk membuat project Django adalah virtual env dan PIP. Yang pertama virtual env. Pengertian dari virtual env itu sendiri adalah sebuah wadah untuk menampung pustaka serta modul dalam suatu proyek pekerjaan agar terisolasi. Ketika kita mengerjakan beberapa aplikasi atau proyek dengan modul yang sama, akan tetapi membutuhkan versi berbeda. Disinilah kita membutuhkan virtual env. Sebagai contoh, ketika kita mengembangkan suatu aplikasi web dengan Flash versi 0.12.x dan kemudian kita mengembangkan aplikasi lainnya dengan Flash 1.1.x, maka virtual env dapat mengisolasi pekerjaan kita. Nah, yang selanjutnya ada PIP. PIP adalah sebuah package manajemen sistem yang biasa digunakan untuk mengatur dan menginstal package yang berisi modul-modul Python. PIP digunakan untuk menginstal Flash karena Flash ditulis dan dikembangkan dengan bahasa dan modul-modul pemrograman Python. Nah, berikut adalah konsep kerja Django seperti yang ada di gambar berikut. Lalu bagaimana konsep kerja Django? Seperti request dari klien akan diproses pertama kali oleh yours.py. Karena yang selanjutnya itu ada konsep kerja Django.
Maksudnya konsep kerja Django itu bagaimana? Setiap request dari klien akan diproses pertama kali oleh yours.py karena di sini berisi definisi alamat URL atau route dan fungsi yang akan dieksekusi di setiap rute. Berikutnya fungsi yang ada di view.py akan melakukan pemrosesan seperti tulis data atau ambil data dari model, racik tampilan data dengan template HTML, kirim HTTP respon ke klien. Yang selanjutnya itu ada AngularJS. AngularJS tersendiri adalah framework struktural untuk aplikasi web dinamis. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan HTML sebagai bahasa template Anda dan memungkinkan Anda memperluas sintak HTML untuk mengekspresikan komponen aplikasi Anda secara jelas dan ringkas. Sudut yang mengikat data dan ketergantungan injeksi menghilangkan banyak kode yang Anda miliki untuk menulis, dan itu semua terjadi dalam browser, sehingga adalah pasangan yang ideal dengan teknologi server apapun. Nah, yang selanjutnya fitur-fitur apa aja sih yang ada pada AngularJS? Yang pertama itu AngularJS membangun framework berbasis JavaScript untuk membuat Rich Internet Application atau RIA. Yang kedua, menyediakan pilihan pengembang untuk menulis sisi aplikasi klien menggunakan JavaScript dalam MVC atau Model View Controller. Lalu, aplikasi yang ditulis dalam AngularJS cross-browser compliant. AngularJS secara otomatis menangani kode JavaScript yang cocok untuk masing-masing browser. Lalu yang keempat itu open source, sepenuhnya gratis dan digunakan oleh ribuan pengembang di seluruh dunia. Hal ini berlisensi di bawah lisensi Apache versi 2.0. Yang terakhir, AngularJS adalah suatu framework kerja untuk membangun kinerja tinggi aplikasi web, sementara menjaga mereka sebagai mudah untuk mempertahankan dan skala besar. Lalu yang selanjutnya itu ada Laravel. Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis di bawah lisensi MIT. Dibangun dengan konsep MVC atau bisa disebut Model View Controller. Laravel adalah pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan, dan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas, dan menghemat waktu. Lalu yang selanjutnya itu ada MVC. MVC adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi logika dari presentasi. MVC memisahkan aplikasi berdasarkan komponen-komponen aplikasi seperti manipulasi data, controller, dan user interface. Yang pertama, model. Pengertian dari model tersendiri itu adalah mewakili struktur data. Biasanya model berisi fungsi-fungsi yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis data seperti memasukkan data ke basis data, pembaruan data, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada view. View adalah bagian yang mengatur tampilan ke pengguna, bisa dikatakan berupa halaman web. Lalu yang ketiga ada controller. Controller merupakan bagian yang menjembatani model dan view. Dengan kata lain, controller adalah bagian yang bisa menghubungkan antara model dengan view. Lalu fitur-fitur yang terdapat pada Laravel. Yang pertama itu ada bundles. Bundles yaitu sebuah fitur dengan sistem pengemasan modular dan tersedia beragam di aplikasi. Yang kedua itu Eloquent ORM, merupakan penerapan PHP lanjutan, menyediakan metode internal dari pola active record yang mengatasi masalah pada hubungan objek database. Lalu ada application logic, merupakan bagian dari aplikasi menggunakan controller atau bagian route.
Yang selanjutnya ada reserve routing. Reserve routing adalah mendefinisikan relasi atau hubungan antara link dengan rute. Yang selanjutnya RESTful controller, memisahkan logika dalam melayani HTTP, GET, dan POST. Kelas autoloading. Kelas autoloading itu menyediakan loading otomatis untuk kelas PHP. Yang selanjutnya view composer. View composer adalah kode unit logikal yang dapat dieksekusi ketika view sedang loading. Lalu IOC container, memungkinkan objek baru dihasilkan dengan pembalikan controller. Migration, menyediakan sistem kontrol untuk skema database. Unit testing, tes untuk mendeteksi dan mencegah regresi. Yang terakhir itu automatic pagination, yaitu menyederhanakan tugas dari penerapan halaman. Yang selanjutnya itu ada Rails. Rails itu merupakan sebuah framework yang diciptakan dengan bahasa pemrograman Ruby. Rails sendiri pertama kali dikembangkan oleh David Heinemeier Hansson, yaitu seorang programmer dan juga seorang pembalap. Bahasa pemrograman Ruby, khususnya framework Ruby on Rails, saat ini sangat banyak diperbincangkan para developer dan pengembang website di luar maupun dalam negeri. Berikut merupakan deretan perusahaan yang menggunakan Rails. Di luar negeri, perusahaan yang menggunakan Rails diantara lain GitHub, GitLab, Twitter, SoundCloud, dan Shopify. Lalu dari dalam negeri sendiri itu, atau dari negeri kita sendiri Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama itu bukalapak.com, yang kedua jualo.com, lalu ada video.com. Lalu yang selanjutnya itu ada Spring. Spring adalah framework open source berbasis Java yang menyediakan infrastruktur yang komprehensif dalam mengembangkan aplikasi Java dengan mudah dan cepat. Spring pertama kali ditulis dan dirilis oleh Rod Johnson dengan lisensi Apache 2.0. Pada bulan Juni 2003, Spring akan membantu programmer dalam pengembangan aplikasi dengan build yang sederhana, portable, cepat, dan sistem berbasis JVM yang fleksibel. Spring dapat digunakan untuk melakukan pengaturan deklarasi manajemen transaksi, remote access dengan menggunakan RMI atau layanan web lainnya, fasilitas mailing, dan berbagai opsi untuk pengaturan data ke database. Berikut adalah fitur yang terdapat pada Spring. Yang pertama itu ada Java Inversion of Control atau IOC, container atau disebut juga dependency injection. Yang kedua itu ada basis web. Yang ketiga transaction management. Lalu ada JDBC expansion handling. Lalu integrasi dengan Hibernate, GDO, email, dan Ibatis. Lalu yang terakhir itu object relational mapping atau ORM menggunakan Hibernate ORM. Lalu ada kelebihan tersendiri dari framework Spring itu, yaitu yang pertama itu build anything, lalu run anywhere, rest assured, pola MVC atau model view controller, hemat waktu, model generator ORM atau object relational relation mapping, ketersediaan plugin. Lalu yang selanjutnya itu ada kode igniter. Code Igniter adalah sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. Code Igniter menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC atau model view controller untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain ringan dan cepat, Code Igniter juga memiliki dokumentasi yang super lengkap, disertai dengan contoh implementasi kodenya. Berikut merupakan perbandingan PHP biasa dengan Code Igniter. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Code Igniter itu menggunakan model view controller. Jadi di sini komponen utamanya adalah model view controller. Lalu yang selanjutnya adalah alur kerja framework Code Igniter. Berikut adalah gambar dari alur kerja Code Igniter.
yaitu dari yang pertama itu indeks PHP. Indeks PHP menuju routing, menuju ke security, lalu application controller, lalu view, lalu caching, lalu kembali ke index.php. Nah, seperti di gambar tadi itu ada komponen-komponennya. Yang pertama ada index.php. Di sini berfungsi sebagai file pertama dalam program yang akan dibaca oleh program. Lalu ada router. Router akan memeriksa HTTP request untuk menentukan hal apa yang harus dilakukan oleh program. Yang ketiga itu ada chat file. Apabila dalam program sudah terdapat chat file, maka file tersebut akan langsung dikirim ke browser. File chat inilah yang dapat membuat sebuah website dapat dibuka dengan lebih cepat. Chat file dapat melewati proses yang sebenarnya harus dilakukan oleh program CodeIgniter. Lalu ada security. Sebelum file controller di-load keseluruhan, HTTP request dan data yang disubmit oleh user akan disaring terlebih dahulu melalui fasilitas security yang dimiliki oleh CodeIgniter. Lalu ada controller. Controller akan membuka file model, core, libraries, helper, dan semua resource yang dibutuhkan dalam program tersebut. Lalu view. View merupakan hal terakhir yang akan dilakukan adalah membaca semua program yang ada dalam view file dan mengirimkannya ke browser supaya dapat dilihat. Apabila file view sudah ada di cache, maka file view baru yang belum tercache akan mengupdate file view yang sudah ada. Ya, mungkin cukup sekian dari penjelasan tentang materinya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat programnya. Oke, langsung saja. Di sini aplikasi yang kita butuhkan, yang pertama itu ada Sublime Text, yang kedua ada XAMPP. Ya, di sini kita langsung buka Sublime Text-nya. Oke, di sini saya pertama-tama mengetikkan .type HTML. Lalu saya save di local disk C. Lalu kita cari XAMPP. Selanjutnya folder htdocs dan buat folder di sini, new folder. Atau saya sudah membuatnya, yaitu nama foldernya adalah pemrograman framework. Dan di sini filenya saya namai dengan first.php. Jangan lupa formatnya juga kita ganti dengan format PHP. Oke, selanjutnya kita save. Lalu yang selanjutnya di sini di bagian title saya namai dengan first.php. Setelah itu kita menuju ke bagian body. Lalu di bagian body ini saya mengetikkan tanda tanya PHP echo my first PHP script.
Selanjutnya adalah kita menuju ke aplikasi XAMPP-nya. Di sini kita menyalakan Apache dan MySQL-nya. Lalu setelah itu kita buka web browser kita. Sebar pencarian kita ketikkan localhost. Lalu selanjutnya itu nama folder yang telah kita save tadi di htdoc. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk melihat program yang telah kita ketik, kita klik ini dan hasilnya seperti berikut. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta get out of here tonight.